Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan dalam menjalankan aktivitas. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini channel Sofwan Nurseri kembali mengulas salah satu tanaman yang ada di kebun Sofwan Nurseri ya. Ini adalah tanaman alpukat Miki sahabat. Salah satu tanaman yang cukup banyak dikembangkan ataupun dibudidayakan oleh beberapa petani ya, kan memang nilai ekonomis dari buahnya yang sangat istimewa, harga buahnya cukup tinggi dan banyak diminati ataupun diburu oleh di pasar ya sahabat. Kenapa peluang dari buah tanaman alpukat Miki ini masih sangat terbuka lebar. Oke sahabat, langsung saja ya, pada kesempatan kali ini kita akan proses pruning ya, supaya tanaman alpukat Miki kita, bagaimana proses supaya tanaman alpukat kita tumbuh lebih cepat, tumbuh lebih sehat, dan nantinya diharapkan bisa tumbuh dan berbuah lebat. Oke sahabat, seperti yang sudah tampak di depan kita, ini adalah salah satu tanaman alpukat Miki yang ada di kebun Sofwan Nurseri, berusia kurang lebih 3 tahun sahabat. Alhamdulillah ketiganya dengan puncak mungkin ada sekitar 5 meter sahabatnya. Nah, memang kita tidak melakukan potong pucuk ataupun ini ya, pemenggalan dari batang tengahnya sahabat. Jadi memang kita biarkan, kita ini kita lepas secara alami pertumbuhannya seperti ini sahabat, tanpa melakukan potong pucuk di batang tengahnya. Oke, langsung saja ya, kita akan proses pruning. Seperti bisa diperhatikan oleh sahabat, kondisi tanaman alpukat Miki kita ini sudah kondisinya luar biasa rimbun ya. Alhamdulillah tanamannya sehat, akhirnya menghasilkan ranting cabang yang luar biasa banyak dan rimbun. Ini adalah hal yang menjadi indikator kalau tanaman kita tumbuh baik dan sehat ya sahabat. Cuman perlu kita imbangi dengan proses perawatan, yaitu pruning. Kenapa? Karena ketika proses pruning tidak kita lakukan, kita terlambat melakukan pruning, dengan kondisi tanaman yang begitu rimbun seperti ini, juga ada resiko terserang hama dan juga jamur ya sahabat. Kenapa? Karena kondisi rimbun seperti ini, akhirnya sinar matahari juga sirkulasi angin juga nantinya akan terhambat karena kondisi tanaman yang begitu rimbun. Karena tanaman alpukat Miki ini juga harus terjaga batang utama dan juga perakaran sahabat. Dan ini adalah pondasi dari tanaman alpukat kita ya, adalah pangkal batang dan juga ranting atau batang utamanya harus kita jaga supaya tetap terjaga kondisinya sehat, dengan cara kita melakukan pruning supaya sinar matahari dan sirkulasi udara ataupun angin tercukupi, sehingga tanaman kita tumbuh dengan baik dan sehat ya. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses pruning. Sebelum itu kita sudah siapkan alat ya, kita punya gergaji sahabat yang sudah kita siapkan untuk melakukan pruning yang ranting besar ya, batang yang besar, dan kita juga menyiapkan gunting ya, yang sudah kita siapkan dalam proses pemotongan. Oke, langsung bisa diperhatikan di sini kondisinya terlalu rimbun. Kita akan lakukan pruning pada batang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buahnya sahabat, ada buahnya masih tertinggal. Ini kita potong sahabat, supaya nantinya kondisi batang utamanya terlihat ini tidak terlalu rimbun ya, hanya lembab, dan itu menyebabkan pangkal batang utama ataupun ya batang pokoknya, supaya terjaga kondisinya tidak mudah terserang hama dan jamur. Kita harus melakukan pruning supaya kondisinya tercukupi sinar matahari dan sirkulasi angin, akhirnya tanaman ini supaya
bisa tetap tumbuh dengan sehat dan tumbuh dengan maksimal, sahabat. Ini bisa diperhatikan oleh sahabat semua, salah satu ranting ya tidak kita lakukan pruning pun kondisinya mengering seperti ini. Kenapa? Karena memang kondisi tanaman sudah terlalu rimbun, sahabat. Jadi memang akhirnya terseleksi secara alami ranting-ranting yang berada di dalam ataupun yang berada di tengah seperti ini mengering karena memang tidak tercukupi sinar mataharinya. Jadi ini sangat sangat rawan sekali. Memang harus kita lakukan pruning seperti ini supaya tanaman alpukat kita tetap terjaga kesehatannya, sahabat. Ini yang besar. Selain itu, kita melakukan proses pruning seperti ini selain menjaga kondisi dari tajuk utama atau batang utama tanaman alpukat kita, ketika apakah ini tidak produktif, ini bisa produktif, sahabat. Ini bisa menghasilkan buah dan insya Allah juga buahnya bisa kondisinya ini ya seperti pada buah-buah umumnya. Cuman ketika kondisinya berada di ranting yang terbawah seperti ini berisiko ketika nanti dia akan meliuk seperti ini, akan jatuh di tanah dekat dengan tanah, akhirnya kondisi buahnya kualitasnya juga akan berkurang karena memang ini ya terlalu nempel ataupun dekat dengan tanah, sahabat. Jadi mending kita potong. Alternatif lain kalau memang ini kita biarkan, bisa dilakukan proses penyanggaan ya, jadi menambahkan penyangga pada ranting tersebut supaya buahnya tidak terlalu dekat dengan media tanam ataupun tanah, sahabat. Kita kurangi ranting-ranting yang berada di atas seperti itu. Cukup tinggi ini, sahabat, keringnya dengan sendirinya karena luar biasa tanamannya sangat rimbun ya. Oke, sahabat, alhamdulillah ini adalah pruning sederhana yang kita lakukan ya pada tanaman alpukat Mickey yang ada di kebun Sofa Nursery. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan informasi, bisa memberikan inspirasi buat sahabat semua dalam proses menanam ataupun berkebun alpukat Mickey. Ini kita kurangi ranting-rantingnya seperti ini, sahabat. Tadi kita lihat tertutup ya, tertutup rapat dengan ranting-ranting yang berada di sini. Ini kita sudah proses pruning, alhamdulillah kondisi batang utama sudah terlihat ini ya, terlihat segar ya. Nanti insya Allah juga sirkulasi angin, oksigen dan juga sinar matahari akan diharapkan terpenuhi ya dari proses kita pruning, dan insya Allah tanaman alpukat kita akan tumbuh dengan lebih baik, dengan lebih bagus dan lebih produktif berbuah lebat. Oke, sahabat, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.